Assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini kita akan membicarakan sebuah tanaman hias yang cukup banyak diminati oleh kebanyakan pecinta tanaman hias di Indonesia. Sebelum lebih jauh menyaksikan video ini, kami mengingatkan jangan lupa untuk melakukan like, subscribe, dan share video-video kami. Jika kamu ada pertanyaan, jangan malu untuk bisa membagikan pertanyaan itu di kolom komentar. Secara klasifikasi biologi atau taksonomi, adenium adalah bagian dari kerajaan pelantai atau tumbuhan, serta masuk dalam divisi Spermatophyta, atau yang biasa kita kenal dengan tumbuhan berbiji. Karena adenium adalah tumbuhan yang memiliki bunga yang cantik, maka dia termasuk di dalam kelas Angiosperma dan ordo Gentianales. Karena karakter bentuk bunganya merupakan keluarga dari Kamboja, maka adenium ini masuk keluarga Apocynaceae. Adenium obesum adalah salah satu spesies dari tanaman ini, teman-teman. Adenium adalah tanaman yang berasal dari Afrika dan Jazirah Arab. Adenium obesum ditanam sebagai tanaman hias di daerah beriklim sedang dan tropis. Pembudidayaan adenium biasanya untuk dinikmati bagi para pecinta tanaman hias, yaitu pada keindahan bunga dan keunikan dari bonggolnya, teman-teman. Bagaimana cara membesarkan bonggol adenium adalah suatu pertanyaan yang kemudian harus serta-merta dipelajari dan diuji coba oleh para pecinta tanaman hias baru atau para newbie atau pemula, teman-teman. Nah, pada postingan kali ini kita akan berbagi beberapa trik tentang bagaimana kita mengoptimalisasikan pembesaran bonggol ini. Dalam adenium, bonggol itu sebenarnya akan membesar dengan sendirinya di alam. Di foto-foto yang sudah terlihat di sebelumnya tadi dan di video ini juga terlihat bahwa bonggol adenium itu pada hakikatnya akan besar sendirinya seiring dengan berjalannya waktu. Tapi ada upaya yang dimana kita sebagai pecinta tanaman hias bisa membesarkan bonggol ini dengan program pembesaran bonggol, dan cara ini juga bisa kita optimalkan untuk berbagai macam cara yang lain, seperti mungkin ada program pembesaran akar atau prokar, dan juga program-program yang lain. Intinya teman-teman, adenium ini adalah tanaman yang sangat unik yang bisa kita custom dan cukup mudah sebenarnya, karena tipikal tanaman ini adalah tanaman gurun yang dimana dia malah menyukai berbagai macam perlakuan ekstrim dari alam. Ya, kalau kita tahu sendiri bahwa tempat aslinya, endemiknya adalah berada di gurun atau di padang pasir, sehingga dia biasa diperlakukan dengan keras oleh alam. Kita sebagai orang yang menyukai tanaman hias, terutama di dalam hal ini adalah adenium, juga bisa mengoptimalkan adenium untuk kita modifikasi. Misalnya kita lebih besar bonggolnya, kita bisa memodifikasi bentuknya, kemudian juga bisa kita modifikasi akarnya, dan kemudian juga bisa kita modifikasi cabangnya. Ya, seperti kita buat cabangnya melingkar, cabangnya melengkung, cabangnya berbalik, dan lain sebagainya. Nah, adenium ini cukup menarik. Karena itu adenium adalah menjadi tanaman hias yang paling banyak dinikmati dan kepeminatannya semakin terus bertambah. Bahkan bagi para kolektor-kolektor yang sudah kawakan juga tidak lekang oleh waktu untuk mencintai adenium, walaupun tren tanaman hias terus berganti dari waktu ke waktu. Kembali lagi, adenium ini sering sekali disebut sebagai tanaman bonsai karena memang dia dioptimalisasikan untuk tidak menjulang tinggi tapi mengkerdil,
kemudian mempunyai bentuk cabang yang banyak dan juga mempunyai kerimbunan yang baik. Inilah adenium teman-teman. Nah, berbagai macam kita upayakan seperti yang sudah terlihat di video ini dengan berbagai cara. Contohnya pada video ini saya sedang melakukan program untuk melakukan pemotongan pada cabang maksud kami. Jadi adenium ini teman-teman di alam itu kalau kita biarkan atau kita menjadi seorang kolektor ataupun orang yang melawat adenium asal-asalan, kita biarkan gitu saja di depan rumah misalnya, maka adenium ini akan tumbuh menjulang. Dalam bahasa Jawa itu disebut sebagai ngelancir seperti itu, cuma memanjang gitu saja cabangnya. Karena sifat adenium itu hampir sama dengan sifat kebanyakan tanaman-tanaman berbunga ataupun tanaman-tanaman yang mempunyai percabangan secara umum, yaitu dia akan mengoptimalisasikan di cabang utama, di pucuk utama yang tertinggi. Nah, sebagai manusia yang bisa melakukan modifikasi pada tanaman, maka cabang utama itu atau pucuk yang tertinggi itu harus kita pangkas, kita pruning ya, kita potong ya. Kemudian dengan dipotongnya ujung dari dengan ujung dari tunasnya atau ujung dari tanaman tersebut, maka tumbuhan akan berhenti tumbuh di ujung itu ya. Khusus adenium juga di cabang itu misalnya kita potong, maka dia akan berhenti tumbuh di cabang itu. Tapi karena sifat tanaman itu akan terus-menerus harus serta-merta tumbuh, maka dia akan mencari alternatif lain, yaitu akan menumbuhkan tunas baru di luar dari bekas pemotongannya. Biasanya mungkin ada di sekeliling dari pemotongannya itu, selama di situ ada mata tunas yang masih ada, misalnya seperti itu, ataupun di mata tunas yang ada di cabang itu yang bagian-bagian bawah. Jadi tumbuhan akan serta-merta menyalurkan energinya, menyalurkan potensi pertumbuhannya ke tempat-tempat lain di luar dari cabang yang tadi kita potong karena sudah kita pangkas, kita hilangkan. Jadi pemotongan ini kalau kita menginginkan cabang yang banyak pada adenium, maka kita harus upayakan untuk melakukan pemotongan seperti ini secara berkala ketika kita sudah mendapati cabang pada adenium sudah bertumbuh cukup panjang teman-teman. Nah seperti ini saya potongi ya. Juga termasuk juga kita memotongi daun seperti ini teman-teman. Memotongi daun seperti ini adalah wujud upaya kita untuk meminimalisir adanya penguapan teman-teman. Nah kita tahu bahwa adenium adalah salah satu bagian dari angiosperma, jadi juga termasuk bagian dari tanaman hijau yang mengandung klorofil. Maka tumbuhan ini termasuk heterotop yang dimana dia bisa memproduksi makanannya sendiri dan juga menghasilkan atau melakukan proses fotosintesis. Dan fotosintesis itu terjadi karena adanya organ yang mengandung klorofil. Di sini adalah daun. Nah, penguapan akan terjadi di daun ya. Proses pemasakan dari proses fotosintesis itu kan salah satunya juga terjadi di daun. Oleh karena itu, daunnya ini kita pangkas, kita kurangi agar penguapan itu bisa dihambat, bisa diminimalisir seperti itu teman-teman. Nah dengan pemotongan daun yang dikecilkan, kemudian dengan mengurangi cabang-cabang yang ada, yang ujung-ujung cabang tadi, maka kita akan memacu tumbuhan ini untuk melakukan proses penyaluran dari energi mereka, dari proses-proses pertumbuhan mereka ke tempat-tempat yang kita inginkan.
Mungkin itu dulu teman-teman video dari kami yang membahas tentang bagaimana program pembesaran bonggol. Jadi seperti yang teman-teman lihat dan dengarkan di video ini, jadi kita harus serta-merta rajin untuk melakukan pemangkasan pada cabang dan juga mengurangi jumlah daun yang ada. Dan nanti juga akan ada cara-cara lainnya yang akan kita insya Allah bicarakan di video-video selanjutnya. Mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga teman-teman selalu sukses dalam setiap aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.